Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPS Islam An-Nawawi, Desa Barung Kekeh, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor peserta 201800099673. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS Islam An-Nawawi. Berikut video praktik pembelajaran saya dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Tetap semangat ya. Sekarang pada pagi ini kita akan membahas tentang struktur. Sebelum masuk pada materi, saya ingin melihat kalian lebih semangat. Tepuk semangat. Jadi sebelum masuk pada struktur teks cerpen, apa kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya adalah unsur-unsur teks cerpen. Unsur-unsur teks cerpen di situ yang pertama ada tema. Ya, lagi sudut pandang. Ada mana? Adalah unsur-unsurnya. Sekarang masuk pada struktur teks cerpen. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita pendek dengan tepat. Sebenarnya kalau cerita itu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Cerita tentang Malik Kundang lagi kancing. Berarti kalau tentang binatang itu masuk pada fabel. Ya, bahwa kalau fabel itu menceritakan maksudnya di situ tokohnya adalah binatang. Jadi nanti setelah saya jelaskan tentang struktur, ya di sini adalah struktur teks cerpen. Nanti dibuat kelompok, satu kelompok terdiri atas 4 orang. Nanti itu kalian analisis struktur cerita pendek yang saya tayangkan melalui video. Yang pertama, di situ ada struktur teks cerpen. Apa itu struktur teks cerpen? Bagian dari struktur teks cerpen itu yang pertama ada orientasi. Sebenarnya kata orientasi itu sudah sering kalian dengar. Apa orientasi? Pengenalan. Tentang apa? Jadi tentang tokohnya, tentang pelakunya, tentang latarnya, baik itu tempat, ada waktu, ada suasana. Yang pertama ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi,
suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. Tidak mungkin dalam sebuah cerita ketika kalian belum mengenal siapa tokohnya, bagaimana latarnya, tidak mungkin masalah itu langsung muncul. Sampai pada orientasi, sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Masih ingat penjelasan yang sebelumnya? Watak tokoh itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada protagonis, antagonis, ada netral atau tritagonis. Jadi selain itu pada komplikasi juga dijelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Itu pada bagian komplikasi. Selanjutnya ada resolusi. Berarti resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Nah, berarti di sini permasalahan sudah mulai diselesaikan. Lalu yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misalnya, seperti kemarin kalian mengambil contoh cerita Malin Kundang. Nah, setelah kalian membaca sampai selesai, baik itu membaca ataupun kalian mendengarkan cerita tentang cerpen, kira-kira pesan yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca itu apa? Iya, jangan durhaka terhadap keluarga. Dari penjelasan struktur yang ada 4. Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan moral. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham semua, saya akan menanyakan sebuah video. Jadi sebelum saya memberikan tugas kelompok kepada kalian, saya akan menampilkan contoh teks cerpen beserta strukturnya. Perhatikan baik-baik ya. Resolusi 4 koda atau email. Penjelasan yang pertama, orientasi mencakup pengenalan tokoh dan setting. Baik, perhatikan dulu ya. Di sini ada contoh teks cerpen seperti ini yang dinamakan orientasi. Teksnya seperti ini. Selanjutnya seperti apa yang disebut komplikasi. Ya, kalian perhatikan biar nanti ketika kalian mengerjakan tugas tidak kebingungan. Paham ya? Adalah Semarang, bapak yang memberiku nama Semarang. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang diajarkan dan suka marah. Komplikasi membuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam teks. Konflik mulai kemunculan dan cara cerita anak yang suka marah. Komplikasi
Kalau sudah, sekarang kalian bentuk kelompok. Ya, satu kelompok ada 5 orang. Baik, perhatikan. Kalian sudah mendapat LKPD. Jadi di situ yang pertama, ya soal yang pertama, temukan struktur penceritaan teks cerita pendek meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dari tayangan video tersebut. Yang pertama ada orientasi. Jadi nanti kalian tulis di dalam kolom tersebut bukti pendukung terdapat pada paragraf keberapa. Misalnya kalimatnya seperti apa? Ditulis di bagian kolom. Sama juga dengan yang halaman selanjutnya. Di sini sudah disediakan komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, untuk yang sudah saya berikan teks cerita, ya maksudnya teks cerpen beserta lembar kerjanya, silakan saya beri waktu 15 menit ya untuk kalian diskusi. Nanti setelah 15 menit kalian bergantian untuk presentasi hasil diskusi yang sudah diselesaikan. Jadi silakan. Kalau ada yang mau kalau masih ada kebingungan silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang mau kalau masih ada kebingungan silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang mau kalau masih ada kebingungan silakan ditanyakan ya.
rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku selalu berdoa dan belajar dengan resolusi. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokohan terkadang bersalah, tapi selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah keyakinan semangat. Orang tua adalah keyakinan. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya. Dengan perjuanganku, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2. Orientasi pada menyampaikan tokoh yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana yang memiliki cita-cita tinggi. Aplikasi buktikan dukungan yang dapat pada paragraf ke-2 atau 3 alasannya. Bila aku ini sudah resolusi pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh aku terkadang tokoh menjawab dengan hasil terbaik. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai impianku. Dengan perjuanganku, aku harap ini akan menjadi kemenangan ketika Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi. Pada paragraf ini menggambarkan tokoh yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana yang resolusi. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh aku terkadang merasa lelah. Koda. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya. Dengan perjuangan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok. Di situ untuk mencari atau menganalisis struktur teks cerita pendek. Ya, dimana di situ yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Itu sudah saya jelaskan bagian atau pengertian dan contoh dari struktur tersebut. Kita bahas bersama pada cerita Aku dan Impianku. Tokohnya bernama siapa? Cynthia. Dalam cerita tersebut, berarti Cynthia tersebut adalah seorang gadis yang sederhana. Dia adalah seorang gadis sederhana, tapi memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Ini saya simpulkan, bahas bersama. Yang pertama ada orientasi. Pada orientasi itu terdapat pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, bahwa paragraf tersebut menggambarkan bahwa Cynthia seorang gadis yang sederhana dan memiliki cita-cita kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Itu adalah orientasinya. Selanjutnya ada komplikasi. Pada komplikasi itu terdapat di bagian paragraf kedua dan ketiga.
Abi selalu berdoa agar tetap semangat. Ya, orang tua adalah keyakinannya untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan mimpinya. Baru yang terakhir ada koda. Itu terdapat pada paragraf kelima, bahwa aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya. Ya, dengan perjuanganku, aku harap ini akan menjadi kenangan ketika aku masuk universitas Gajah Mada. Diucapkan. Tetap semangat. Tepuk semangat. Sebelum saya tutup, ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Jadi kalau sudah paham semua, ya, untuk pertemuan berikutnya setelah membahas tentang struktur teks cerpen, pertemuan berikutnya adalah membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Perhatikan, sebelum saya tutup, saya akan memberikan lembar refleksi ya, terkait pembelajaran hari ini. Di sini nanti kalian tinggal memilih karena ada pilihan iya dan tidak. Misalkan yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, kalau ya, kalian nanti tentang di bagian ya. Kalau misalkan tidak, tentang di bagian cukup dicetak di sebelahnya. Ya, di situ ada pilihan iya dan tidak. Sudah? Kalau sudah, silakan